Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Nuralisa akan menyampaikan sebuah pidato. Topik pentingnya moral dalam kehidupan, tujuan umum persuasif, tujuan khusus agar remaja dapat memahami moral dengan baik dan dapat diterapkan di kehidupannya. Yang menjaga dan selalu berperilaku dilandasi moral yang baik akan menjadikan kita memiliki kehidupan yang baik kepada semua manusia. Judulnya, Pentingnya Moral dalam Kehidupan, oleh saya Rehan Nuralisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurlina dan teman-teman yang saya hormati. Pada hari ini, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridho yang telah Dia berikan sehingga kita bisa berjumpa di tempat ini. Adapun materi pidato yang akan saya sampaikan ini mempunyai tema pentingnya pendidikan moral. Ibu Nurlina dan teman-teman sekalian, akhir-akhir ini kita seringkali melihat perilaku buruk yang dilakukan seluruh elemen masyarakat, entah itu dari kalangan menengah, kalangan menengah ke atas, sampai ke para pejabat kita. Adapun perilaku yang buruk yang mereka lakukan antara lain pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, penipuan, penyalahgunaan narkotika, dan tindak pidana korupsi. Semua itu perilaku buruk telah mengakibatkan kerugian yang banyak untuk negara ini, baik kerugian secara moral maupun material. Perilaku-perilaku buruk tersebut disebabkan karena lemahnya moral yang ada di masyarakat kita, hingga tak heran jika perilaku buruk tersebut masih banyak dilakukan dan sulit untuk tidak dilakukan. Salah satu cara untuk upaya kita dapat meminimalisir hal tersebut dengan cara diselenggarakannya pendidikan moral. Pendidikan moral sendiri merupakan pendidikan yang berbasis kepada pengembangan moral dan peserta didik sehingga peserta didik mempunyai moral yang baik. Adapun cara yang bisa kita lakukan untuk mengaplikasikan pendidikan moral kepada anak-anak kita adalah dengan menjadikan kita sebagai teladan yang bermoral, baik di hadapan anak-anak kita. Selain itu, pengajaran nilai-nilai moral juga mesti ditanamkan kepada anak kita sejak dini. Proses pengajarannya mesti dilakukan semenarik mungkin dan melibatkan sang anak dalam proses pembelajaran, supaya pembelajaran nilai-nilai moral tidak berjalan satu arah. Moral merupakan suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa moral adalah sesuatu yang dihasilkan oleh nilai budaya dan nilai agama, mengatur suatu individu dalam berperilaku antar sesama manusia. Secara etika dan soft skill mahasiswa, pembinaan budi pekerti dan kepemimpinan atau PBPK, Minggu. Sapaan akrabnya, menggunakan analogi selembar uang 2.000 dan 100.000 yang diletakkan di atas kotoran sapi. Ia menjelaskan, apabila selembar kertas uang 2.000 yang itu diletakkan di atas kotoran sapi, pasti sebagian orang tidak akan mengambilnya. 2.000 itu untuk apa? Gak worth it buat beli pulsa, buat beli nasi aja mah cukup, jadi mungkin gak diambil, ujarnya. Sementara uang 100.000, meskipun diletakkan di atas kotoran sapi dan bahkan diremas terlebih dahulu hingga kondisinya kusut dan kumal, pasti orang akan langsung mengambilnya. Diambillah langsung itu, bisa buat hidup seminggu, ujarnya disertai tawa dari ribuan mamba. Dari analogi tersebut, aku menuturkan 2 lembar itu sebagai kadar nilai moral dan etika diri manusia. Semakin tinggi nilai moral dan etika itu, semakin pula manusia itu dihargai dan diperhatikan oleh kita. Itu ya, seperti kita ini, sama-sama terbuat dari kertas, sama-sama manusia, tapi beda. Jadi kalau kita ingin dihargai dan diperhatikan, tinggikan nilai moral dan etika. Seperti uang 100.000 itu, ujarnya. PBPK sendiri merujuk dari jumlah statistik remaja di Indonesia tersebut, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dengan sejumlah presentasi yang sebesar ini akan memberikan dampak pada pembangunan dari aspek sosial, ekonomi, maupun demografi di Indonesia. Selain itu, perubahan apapun dalam pola pendidikan, sikap, usia menikah dengan gaya hidup di kalangan remaja akan memberikan dampak pada lingkungan sosial dimanapun mereka berada. Bahwa pergaulan remaja sekarang ini sangat bebas, walaupun sebenarnya masih ada juga remaja yang saat menjaga pergaulan dan tetap berpegang pada ajaran-ajaran agama Islam, tetapi jumlah itu lebih sedikit dibandingkan yang melakukan pergaulan bebas dan seks bebas sekarang ini. Remaja, khususnya remaja Islam sekarang, dianggap jauh dari ajaran-ajaran agama Islam. Kasus-kasus kemerosotan moral. Sebagai peserta mendapat informasi kasus-kasus seks bebas, hamil di luar nikah, dan aborsi melalui media televisi dan internet. Salah satu orang tua memerbuat perbuatan seks bebas oleh remaja, di mana seorang remaja perempuan digilir oleh beberapa remaja laki-laki. Penyebab kemerosotan moral. 4 faktor utama penyebab kemerosotan moral adalah lingkungan baik sekolah maupun tempat anak bermain. Kemajuan teknologi seperti internet, di mana anak-anak dan remaja dengan mudah mengakses pornografi. Sifat ini keingintahuan remaja dan orang tua. Faktor jika orang tua mengamalkan nilai-nilai agama dalam keluarga dan mengajarkan pada anak-anaknya kasih sayang dan waktu yang berkualitas bersama anak-anaknya,
Keterlibatan seorang ayah dalam mendidik anaknya serta adanya komunikasi yang baik diharapkan remaja mampu menangkal serta godaan yang datang dari luar. Parenting style atau pola asuh yang efektif dalam mendidik anak-anak, peserta menyebutkan beberapa hal yang menyangkut parenting style dan mendidik anak-anak supaya terhindar dari pergaulan bebas dan seks bebas. Parenting style yang digunakan hendaknya berupa komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dianggap sebagai suatu cara untuk menanamkan ajaran-ajaran yang berdasarkan agama Al-Quran dan As-Sunnah, dan untuk menyampaikan hal-hal yang tidak baik yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, norma-norma keluarga dan masyarakat. Anak-anak bukan hanya diberikan larangan, tetapi juga diberikan penjelasan kenapa perbuatan itu dijelasan dan larangan akan diterima dengan baik oleh anak jika disampaikan oleh orang tua secara baik. Orang tua diharapkan mempunyai skill untuk memahami dan mengerti perasaan anaknya. Kemerosotan moral di kalangan remaja. Keterbukaan dan kejujuran akan didapatkan jika komunikasi antara orang tua dan anak baik. Kepercayaan juga didapatkan oleh sang anak jika terbuka dengan jujur oleh orang tuanya. Kemudian parenting style juga harus melibatkan kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, bukan hanya ibunya saja atau ayahnya saja. Pemahaman mengenai adab. Peserta dari FGD 1 dan FGD 2 mengatakan bahwa adab adalah norma-norma etika, tata krama, moral, dan akhlak yang mengacu pada ajaran agama Islam. Parenting style yang efektif dalam mengajarkan adab pada anak. Peserta mengatakan parenting style yang paling efektif adalah pengajaran adab kepada anak-anaknya dengan memberikan contoh. Selanjutnya, pengajaran adab juga memerlukan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dipercaya dapat membantu orang tua menyampaikan sesuatu kepada anaknya dengan baik pula. Mungkin proses pendidikan moral yang dijalankan tidaklah sangat mudah, namun hasil yang didapatkan sangat setimpal dari lama dan sulitnya proses pendidikan moral tersebut. Untuk itu, marilah kita terapkan pendidikan moral kepada anak-anak kita sejak dini, baik di lingkungan keluarga, masyarakat. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.